Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acia Pridiani dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan resensi tentang dua film, yaitu film Keluarga Cemara dan film Sabtu Bersama Bapak. Sebelumnya, saya ingin meresensikan film Keluarga Cemara terlebih dahulu. Film Keluarga Cemara ini disutradarai oleh Yandi Lawrence. Nah, produsernya itu Ginatri Esnur dan Anggia Karisma. PH-nya itu ada Visinema Picture dan durasinya itu 1 jam 50 menit. Dan tahun terbit itu tanggal 3 Januari 2019. Tokoh-tokoh dalam Keluarga Cemara yaitu ada Ringo Agus Rahman sebagai Abah, Nirina Zubir sebagai emak, Adisti Zara sebagai Eis, dan Widuri sebagai Cemara. Sebelum kita masuk ke penjelasan, mari kita nonton dulu trailernya. Ini dia. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Dah, ini Ara. Ini Teteh. Ini Emak. Ini Ara. Eis, Ara, liburan sekolah yang sekarang, kita liburannya di tempat Aki ya. Bah, rumahnya gak mau dijual aja. Ini warisan dari Akin ini untuk Abah. Gak ada sinyal di sini, Mak. Ya terus? Ya paling kalau ada sinyal mah di situ, Mak, di luar deket pohon. Anak-anak kapan dikasih tahu? Dikasih Abah waktu, Mak. Abah nggak tega ngasih tahu anak-anak. Kita bangkrut. Jadi sinopsis Keluarga Cemara itu dimulai ketika Abah yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia melupakan momen-momen penting dalam hidupnya, seperti ulang tahun Eis yang ke-13. Ketika ulang tahun Eis yang ke-13, Abah berjanji untuk datang tepat waktu ke acara ulang tahunnya. Ternyata Abah sibuk dan lebih mementingkan urusan perusahaannya yang sedang ia perjuangkan. Namun hasilnya gagal. Sementara itu, di rumah ulang tahun Eis itu mengalami gangguan karena terdapat beberapa preman yang datang ke rumahnya mencita rumahnya dan mengambil hartanya karena rumah itu dijadikan jaminan oleh kakak emak untuk perusahaannya yang sedang bangkrut. Nah, mau tidak mau Abah dan keluarganya terpaksa pindah ke desa tempat rumah kecil Abah. Abah berjuang berusaha untuk keluarganya bisa menerima keadaannya saat itu. Namun Eis bersikukuh untuk kembali ke Jakarta. Nah, sewaktu di desa, Abah berusaha mencari kerja yang sekiranya bisa mencukupi keuangan keluarganya. Nah, Abah pun bekerja sebagai kuli bangunan, dibantu dengan emak dan Eis menjual opak. Eis menjual opak ke sekolah. Pada saat Abah sedang kerja sebagai kuli bangunan, bekerja di atas sebuah gedung, ternyata Abah tidak sengaja menginjak genting yang sekiranya sudah agak rapuh sehingga Abah terjatuh dan mengalami patah tulang di kakinya. Nah, maka dari itu Eis dan emak membantu Abah dengan berjualan opak. Ketika Eis berjualan opak di sekolah, Eis merasa teman-temannya tidak memperdulikan dia. Eis merasa teman-temannya di Jakarta lebih mengerti dia. Nah,
Tetapi Eis salah, ternyata teman-temannya itu malah membantu Eis untuk menjualkan opaknya sampai habis. Ketika Abah sudah sembuh, Abah tidak lagi menjadi kuli bangunan. Nah, dia mencari pekerjaan yang sekiranya lebih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih baik beserta keluarganya. Nah, Abah pun bekerja sebagai ojek online. Ketika Abah bekerja sebagai ojek online, itu keuangan keluarganya lebih meningkat. Dan emak pun hamil lagi. Tidak disangka-sangka, emak hamil lagi dengan kondisi yang mereka alami saat ini. Abah pun mempunyai niat untuk bisa kembali ke Jakarta, dan Abah pun berpikir untuk menjual rumahnya saja, tetapi ternyata keputusan Abah dengan menjual rumah itu ditentang oleh keluarga. Padahal di situ Abah sudah mempunyai pelanggan yang sudah menandatangani surat keputusan untuk pembelian rumah tersebut. Nah, jadi mau tidak mau rumah itu dibatalkan untuk dijual. Di posisi itu pun emak sedang melahirkan. Jadi Abah yang berusaha untuk memberi penjelasan kepada pembeli rumah tersebut untuk menyatakan rumah itu tidak jadi dijual. Nah, keputusan sudah bulat, ternyata rumah itu tidak jadi dijual dan emak pun melahirkan dengan selamat. Nah, sewaktu emak telah melahirkan, di situ bertepatan dengan ulang tahun Eis yang ke-14. Abah menepati janjinya untuk datang ketika Eis ulang tahun. Di situ Abah membawakan Eis sebuah kue beserta lilinnya yang sudah dinyalakan. Mereka merayakan ulang tahun Eis bersama. Nah, setelah mereka mengalami keputusan itu, jadi mereka memutuskan untuk tinggal di desa. Dimanapun tempatnya, yang penting mereka selalu bersama dan bahagia. Nah, jadi di film kedua yang saya resensi itu judulnya Sabtu Bersama Bapak. Film Sabtu Bersama Bapak disutradarai oleh Monty Tiwa, diproduseri oleh Odi Mulya Hidayat, perusahaan produksinya itu Max Picture, terbitnya pada tanggal 5 Juli 2016, dan berdurasi 1 jam 51 menit. Tokoh dalam film Sabtu Bersama Bapak itu ada Abimana sebagai bapak, Ira Wibowo sebagai ibu, Deva Mahendra sebagai Cakra, Arifin Putra sebagai Satya, Sheila Dara sebagai Ayu, dan Acha Septriasa sebagai Risa. Saka, mungkin tahun depan Bapak harus pergi, nak. Bapak jangan pergi. Bapak cuma Tentang sebuah keluarga yang menerima kabar buruk bahwa bapaknya telah divonis untuk hidup tidak lama lagi. Maka dari itu bapaknya menyempatkan diri untuk membuat video dokumenter supaya anak-anaknya pun tidak kesepian dan tetap mendapat nasihat dari seorang bapak. Nah, jadi bapaknya selalu bilang bahwa anak-anak dari hari Senin sampai Jumat mereka harus belajar dengan tekun, dan hari Sabtu mereka bisa bertemu Bapak. Nah, anak-anak selalu excited dengan hari Sabtu karena mereka bisa menonton video Bapak. Mereka melakukan kegiatan itu di setiap hari Sabtu sampai mereka beranjak dewasa. Nah, mereka beranjak dewasa, mereka tumbuh sebagai dua laki-laki yang cukup gagah dan ganteng tentunya, dan mereka juga pintar. Nah, ya, mereka bernama Satya dan Cakra. Satya dan Cakra mempunyai umur yang tidak jauh beda, maka dari itu umurnya sudah dewasa, jadi mereka udah bisa menentukan hidupnya masing-masing. Nah, Satya
menikah dengan Risa dan mereka tinggal di luar negeri. Nah, di luar negeri itu Satya merasa dirinya harus kerja keras supaya dia mendapatkan uang yang banyak dan bisa membahagiakan keluarganya. Tapi dia tidak peduli dengan keluarganya. Bisa dibilang dia hanya pulang lalu dia pergi lagi untuk bekerja. Nah, waktu itu Satya pulang ke rumahnya dan Risa menyambutnya dengan excited karena Satya mau pulang. Nah, ternyata sewaktu Satya pulang, Satya malah marah-marah kepada Risa karena dia mengoreksi pekerjaan anaknya yang salah dibenarkan dan masak kurang enak. Satya tidak mau Risa mendidik anaknya seperti itu. Dia mau Risa mendidik anaknya dengan keras karena itulah yang dididik bapaknya sejak dulu kepada Satya. Nah, Satya pun berbicara kepada Risa bahwa dia ingin bekerja keras dan supaya mereka bisa melunaskan cicilan rumahnya selama kurang lebih 1,5 tahun. Tapi Risa mau membantu dengan dia ikut bekerja. Nah, tapi si Satya ini dia tidak mengasih izin karena dia merasa dia bekerja pun sudah cukup gitu untuk menghidupi keluarganya. Nah, tapi Risa bersikukuh untuk membantu dan akhirnya mereka pun bertengkar karena pas Risa kerja itu anak-anaknya menghilang, diculik oleh salah satu orang yang pernah mengikuti dia waktu dia beli ayam panggang. Nah, jadi mereka ribut. Satya merasa bahwa Risa banyak kurangnya dan emosinya memuncak, lalu dia bilang kepada Risa, kamu itu gagal menjadi istri dan ibu yang baik. Nah, pada saat itu Risa memutuskan untuk pergi dari rumah dan dia menelpon ibu Satya. Dia cerita bahwa dia bertengkar dengan Satya dan ibu Satya itu dia bilang, anggap ibu ada di situ, ibu akan memeluk kamu, anggap ibu memeluk kamu. Nah, di lain sisi si Satya dia bermimpi bahwa dia bersama bapaknya. Dia di situ marah-marah bersama bapaknya. Dia bilang apa yang bapak ceritakan, apa yang bapak ajarkan ke dia itu nggak ada hasilnya, itu salah. Padahal bapaknya tuh bilang bahwa sayangilah keluarga kamu, sebanyak apapun uang kamu, tapi kamu harus sayang kepada keluarga kamu karena keluargalah yang sayang kepada kamu. Bapak pun bilang maaf bapak tidak bisa menemani kalian hingga kalian dewasa. Jadi bapak berharap kalian sayang dengan keluarga kalian, nikmati hidup kalian bersama keluarga dan juga hargailah keluarga. Nah, dari situ Satya nyadar bahwa apa yang dia lakukan kepada Risa itu salah. Nah, jadi dia menghampiri kedua anaknya dan terlihat anaknya itu sedang video call dengan Risa. Lalu dia menanya kepada Risa, kamu di mana? Nah, tapi Risa malah mematikan teleponnya. Lalu dia melihat video-video yang berada di iPad, video Risa sedang berolahraga dan menanyakan resep masakan yang enak dan kesukaannya Satya kepada ibunya. Dan Risa pun di situ ada video Risa sedang memberes-bereskan rumah. Nah, terus abis itu Satya bertanya kepada anaknya, Mama selama ini ngelakuin ini. Nah, terus kata anaknya, iya Mama berusaha dengan baik supaya kuat untuk menjaga keluarga kita, kata anaknya seperti itu. Akhirnya Satya pun menelpon temannya Risa, menanyakan Risa ada di mana. Akhirnya mereka bertemu di satu hotel dan Satya pun minta maaf dan menjelaskan kesalahannya, mengakui kesalahannya. Akhirnya Satya minta maaf dan Satya bilang, maukah kamu jadi istriku kembali? Akhirnya Risa pun menerimanya dan keluarga damai. Nah, kita beralih ke anak keduanya yaitu Cakra. Cakra ini sudah berusia 30 tahun tetapi dia belum menikah karena dia merasa tidak ada perempuan yang suka sama dia dan dia merasa perempuan itu tidak penting. Sedangkan ibunya selalu menanyakan kapan kamu menikah, kapan kamu punya pacar. Nah, sewaktu dia sholat, dia selalu melihat ada sepasang sepatu perempuan yang memikat perhatiannya. Jadi dia berusaha untuk mencari siapa yang mempunyai sepatu tersebut dan akhirnya
pemilik sepatu itu ketemu di salah satu meeting di perusahaannya. Dan Cakra pun melihat sepatu tersebut memang betul itu sepatu yang di musola tadi. Dan dia merasa gugup dan salah tingkah, akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang cukup aneh dibilangnya dan membuat perempuan yang bernama Ayu ini ilfeel gitu. Nah, dari situ Cakra pun memberanikan diri untuk mendekati Ayu, tetapi Ayu merasa bahwa Cakra ini orangnya aneh dan freak. Nah, pada saat itu Ayu pun pernah berhubungan dengan orang yang aneh, tetapi dia merasa dia tidak nyaman dengan itu. Nah, akhirnya Cakra menembak Ayu, tapi Ayu bilang dia lebih baik untuk berteman saja. Nah, di lain itu ibunya mengalami tumor. Ibunya tidak memberitahu kepada anaknya bahwa ia mempunyai tumor. Akhirnya ibunya menjalani operasi sendiri ditemani oleh pembantunya karena dia tidak mau menyusahkan anaknya. Jadi setelah ibunya operasi, ibunya bilang berbohong. Dia bilang dia sedang di Padang liburan bersama temannya, tapi di situ dia menjalani operasi selama 2 kali. Habis itu dia pulih dan dia kembali ke rumah. Dia menyuruh Cakra untuk ke rumah. Nah, di rumah ibunya menyuruh Cakra untuk berkenalan dengan salah satu anak temannya yang bernama Ratna. Akhirnya Cakra pun mau karena ibunya telah merayu dia. Ya udah, jadinya dia mau. Nah, akhirnya mereka ketemu di Jakarta. Awalnya mereka ketemunya itu sebagai Cakra dan Ayu, dan mereka sama-sama sedang mencari orang. Nah, ternyata mereka yang dipertemukan sama kedua orang tuanya. Nah, di situ mereka cerita dengan asik, nyaman, tidak ada Cakra yang aneh, yang freak. Jadi mereka cerita dengan ngalir. Habis itu Ayu merasa bahwa Cakra sebenarnya bisa asik kalau sudah dekat. Nah, di situ Cakra melamar Ayu, tapi Ayu bilang dia belum bisa kasih jawabannya saat itu. Nah, pada saat itu beberapa hari kemudian Cakra dapat telepon bahwa ibunya harus operasi tumor lagi. Jadi Cakra buru-buru ke Bandung, dia menemani ibunya untuk operasi dan dia video call bersama Satya. Dan Satya kelihatan sangat terpuruk karena dia sangat jauh dari ibunya. Nah, jadi di situ Cakra yang merawat ibunya, menjaga ibunya. Jadi dia yang merawat. Nah, di saat Cakra sedang merawat ibunya, dia mendapat telepon dari Ayu bahwa Ayu sudah mempunyai jawabannya, tetapi dia ingin berbicara langsung. Nah, akhirnya Cakra pun menemui Ayu di rumahnya dia yang berada di Bandung juga. Nah, Ayu di situ sudah mengucapkan bahwa Cakra ini pacarnya kepada ibunya. Nah, jadi Cakra dan Ayu memutuskan untuk segera menikah. Nah, di pertemuan keluarga, Risa dan Ayu sedang memasak di dapur. Lalu Risa bilang tidak ada yang bisa mengalahkan masakan ibunya Satya dan Cakra. Padahal itu masakannya si Ayu, tapi dia tidak tahu. Jadi dia merasa malu pada saat dia tahu bahwa itu masakannya Ayu. Nah, di saat ia sudah berkumpul dengan keluarga, ibu mengatakan bahwa ada satu pesan yang ibu belum sampaikan, pesan bapak yang belum ibu sampaikan kepada anaknya ketika ia mau menikah. Nah, pada saat Cakra mau menikah, akhirnya video terakhir dari bapak, dan ibu mengasihkan kepada Cakra. Ini videonya. Ini pesan terakhir Bapak. Bapak sudah rekam semua pesan Bapak yang Bapak anggap penting buat kalian. Semoga itu bisa membantu untuk apapun itu. Kalau kalian melihat pesan ini, berarti sebentar lagi kalian akan menikah. Tugas Bapak selesai di sini. Tugas kalian baru dimulai.
membahagiakan mereka seperti kamu membahagiakan Bapak. Terima kasih untuk itu. Anak-anakku, istriku. Maafin semua kesalahan Bapak. Nah, jadi akhirnya mereka hidup bahagia dan ibunya masih terus bersama dia ketika dia menikah. Nah, jadi itu yang bisa saya resensikan dari film Sabtu Bersama Bapak. Mungkin pesan-pesan Bapak yang tadi saya ceritakan kurang begitu banyak. Kalian bisa nonton saja sendiri karena saya hanya menceritakan tentang garis besar cerita ini. Nah, masuk ke perbandingan kedua cerita tadi, yaitu Keluarga Cemara dan Sabtu Bersama Bapak. Menurut saya, cerita Keluarga Cemara ini lebih cocok kalau kita lagi kelihatannya gundah dengan ekonomi yang menurun, kita harus kayak gimana sih sikapnya untuk menghadapi ini gitu. Jadi menurut saya itu lebih cocok ketika kita pengen merasa lebih bersyukur, lebih menghargai hidup, dan juga tentang pertemanan yang dialami Eis, tentang arti sahabat yang sebenarnya, itu di Keluarga Cemara bisa diambil pesannya dari situ. Dan kita juga bisa belajar lebih sabar dalam menghadapi hidup, terus kita tidak gampang mengambil keputusan. Kita juga bisa belajar dari film Keluarga Cemara ini. Nah, kalau di film Sabtu Bersama Bapak, dia lebih ke keluarga, gimana sih caranya menghargai hidup, menghargai waktu bersama keluarga dengan sebaik mungkin. Terus pemikiran-pemikiran yang jelek itu harus dibuang. Dan kita juga belajar apa itu arti cinta yang sebenarnya juga bisa, karena di situ ibunya telah berjanji bahwa dia akan menjaga anaknya dan merawat anaknya dan menemani anaknya sampai anaknya menikah. Dan nah, di situ juga kita belajar janji bahwa janji itu harus ditepati. Nah, tapi kalau menurut saya sih secara garis besar perbedaannya seperti itu. Jadi sesuai keadaan kalian lagi di mood yang mana. Nah, kalian bisa nonton kedua film ini secara bergantian dan bisa menemani hari-hari kalian ketika kalian sedang bosan. Keluarga Cemara cocok banget kalau misalkan kalian itu sedang merasa kayaknya saya kurang bersyukur. Nah, coba kalian nonton Keluarga Cemara. Tapi kalau misalkan kalian lagi kangen sama bapak kalian bisa nonton Sabtu Bersama Bapak, karena di situ banyak pesan-pesan bapak yang ya sangat mendalam dan mengajari kita juga gitu. Jadi segitu saja resensi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.